tentang hadis apabila manusia meninggal dunia maka akan terputus amal-amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan orang, atau anak yang soleh. Mohon dijelaskan atau dijabarkan tentang hadis ini. Itu udah jelas loh. Ya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin." Jika seseorang manusia itu meninggal, maka seluruh amalnya itu terputus kecuali 3 hal. Apa itu? Pertama, illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Yang ketiga, aw waladin soleh yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Terkait dengan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya menjelaskan, ya, idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu. Qala al-ulama, terkait dengan hadis ini Imam Nawawi dalam syarahnya menjelaskan bahwa ulama berkata terkait dengan hadis ini, makna hadis, bahwa makna dari hadis ini itu adalah anna amalal mayyiti yang qati'u bimautihi, bahwa semua amal mayit atau amal orang yang sudah meninggal itu semuanya terputus dengan kematiannya. Semuanya terputus. Wa yang qati'u tajaddudus sawabi lahu. Dan dengan kematiannya selain terputus semua amalnya, juga terputus usahanya untuk mendapatkan pahala-pahala yang baru. Artinya semuanya sudah terputus, baik amalnya maupun usahanya untuk mendapatkan pahala yang baru, itu semuanya sudah terputus. Illa fi hadhil asya'i tsalatsati likaunihi kana sababaha, kecuali dalam 3 perkara ini, karena dia atau fulan atau mayit atau orang yang meninggal itu tadi merupakan penyebab terjadinya 3 perkara ini tadi. Ya, yang pertama, fa innal walada min kasbihi. Ya, bukankah seorang anak soleh itu adalah hasil dari usahanya? Maka orang yang mendidik anaknya menjadi pribadi yang benar-benar soleh dalam rangka usaha memberikan pendidikan pada anaknya, mengenalkan anaknya pada agama biar lurus akidahnya, dari situ dia mendapatkan pahala. Sehingga nanti kalau dirinya meninggal, dia meninggalkan keturunan yang soleh yang senantiasa memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Ini yang pertama. Kemudian wa kadzalika al-ilmu alladhi khalafahu min ta'limin aw tasnifin. Hal kedua yang menjadi salah satu usaha seorang mayit tadi adalah ilmu yang dia tinggalkan, baik dia tinggalkan dalam bentuk pengajaran, artinya dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, atau dia menyusun kitab, menyusun buku yang isinya ilmu, mengajak kepada Allah dan Rasulnya, isinya tentang ilmu agama maupun ilmu lain yang bermanfaat untuk kemaslahatan agama dan umat ini, baik dengan pengajaran maupun penyusunan, penulisan, ngarang buku dan lain sebagainya yang isinya ilmu, maka itu tidak terputus.
kemanfaatannya tetap bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Karena seorang yang beriman biar bagaimanapun itu harus meninggalkan generasi yang kuat. Generasi yang kuat itu adalah generasi yang berakhlakul karimah dan juga berilmu. Maka saat dia mengajarkan ilmunya pada orang lain atau menyusun kitab atau buku yang isinya ilmu untuk ditinggalkan, diwariskan kepada generasinya, usahanya itu mendapatkan kebaikan dari Allah. Ya. Meskipun dia telah tiada, namun ilmunya tetap bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Maka amalan fulan yang meninggal tadi sudah terputus. Usahanya sendiri untuk mendapatkan pahala yang baru juga sudah terputus karena sudah meninggal. Namun dia meninggalkan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dia mendapatkan kebaikan di situ. Dan anaknya yang soleh solehah senantiasa mendoakan. Bisa jadi melalui doa anak-anaknya yang soleh maupun solehah ini dikabulkan oleh Allah sehingga dosa-dosanya diampuni. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga sekalipun sudah tiada, kemanfaatannya tetap bisa dimanfaatkan oleh generasinya, generasi penerusnya. Maka dalam hal ini dia sudah berusaha semaksimal mungkin mengamalkan perintah agama untuk mendidik, melahirkan generasi yang kuat, yaitu yang berakhlakul karimah dan berilmu. Dari sini dia mendapatkan kebaikan dari Allah, besar pahalanya. Kemudian yang ketiga, wa kadzalika as-shadaqatul jariyah wa hiya al-waqfu. Itu kata Al-Imam An-Nawawi. Hal yang ketiga adalah sedekah jariyah, yaitu wakaf. Nah, dari sini ada yang memahami bahwa sedekah jariyah itu pahalanya terus mengalir sekalipun orangnya sudah meninggal. Kalau dia mewakafkan sesuatu misalkan, atau menggunakan hartanya untuk membangun masjid misalkan, atau mewakafkan Al-Quran selama Quran ini dibaca oleh orang lain, atau selama masjid itu masih digunakan sholat oleh orang lain, maka dia pun juga terus mendapatkan aliran pahala. Ada yang memahami seperti itu berdasarkan hadis-hadis Nabi. Kalau memang ada yang memahami demikian, ya silahkan, tidak mengapa. Namun di pengajian ini diajarkan kita tidak sependapat, tidak satu pemahaman dengan yang ini. Mengapa? Karena Allah mengatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Terkait ayat ini pun banyak pula penafsirannya berbeda. Ya, terkait ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a, ada yang mengatakan dari ahlul ilmi, ada yang mengatakan na'am fa inna sa'yal abdi yang qati'u bimautihi walakinna sa'yal ghairi lahu la yang qati'u abadan. Memang betul usaha seorang hamba itu terputus dengan kematiannya. Walakinna sa'yal ghair la yang qati' abadan. Walakinna sa'yal ghairi lahu la yang qati'u abadan. Tetapi usaha orang lain untuk dirinya, artinya diri seorang hamba yang meninggal tadi, itu tidak akan pernah terputus selamanya. Maka dari sini ada yang memahami dibolehkannya ihda'us thawab,
yaitu mengirimkan pahala untuk orang lain, baik bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal ataupun yang lain-lain, membaca ayat-ayat Quran, tujuannya pahalanya dikirimkan untuk saudaranya, untuk orang tuanya. Ada yang memahami begitu. Ya silahkan saja kalau memang ada yang memahami begitu, kita tidak melarang. Namun dalam pengajian ini diajarkan kita tidak sependapat. Boleh toh? Berbeda pendapat kan boleh. Berbeda pendapat itu diperbolehkan selama ya, perbedaan itu dibenarkan dengan dalil petunjuk-petunjuk dari Allah dan tuntunan Rasulullah. Itu namanya al-khilaf atau al-ikhtilaf. Tidak dikatakan ikhtilaf kalau perbedaan itu tanpa dilandasi dasar atau dalil yang dibenarkan oleh agama. Kalau yang satu berlandaskan dalil, yang satu tidak, maka yang satu ini bukan ikhtilaf, tapi ini ngarang berdasarkan akalnya sendiri. Yang namanya ikhtilaf itu semuanya berlandaskan dalil, merujuk pada dalil yang dibenarkan oleh agama, yaitu merujuk pada ayat maupun hadis-hadis Rasulullah. Itu baru disebut ikhtilaf atau khilaf. Tidak dikatakan ikhtilaf kalau perbedaan itu tidak merujuk pada hadis-hadis Nabi ataupun ayat-ayat Allah. Nah, maka terkait dengan hal ini kita tidak sependapat, kita lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa seorang manusia tidak akan menerima kecuali dari apa yang diusahakannya sendiri ketika hidup. Maka kita tidak kirim-kirim pahala, karena kita belum yakin apakah pahala yang selama ini sudah kita lakukan itu bisa mengantarkan kita ke surga atau belum. Itu kita tidak ada jaminan, belum yakin. Maka kita berusaha, Allah masih beri kita kehidupan, ya, kita berusaha maksimal. Karena biar bagaimanapun saat kita beramal soleh, ya amal soleh itu kembali pada diri kita. Ya, saat kita berbuat jahat, berbuat dosa, dosa itu untuk diri kita sendiri. Tidak bisa dosa kita bebankan pada orang tua, tidak bisa. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Begitu pula orang tua, ya, karena tidak tega dengan anaknya menanggung dosa besar, mungkin karena berzina, lantas orang tuanya tidak tega, ini anaknya nanti ke neraka. Ya wis leh nduk, wis dosamu tak peek. Itu tidak bisa. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh anaknya ya ditanggung sendiri. Begitu pula perbuatan baik yang dilakukan oleh anaknya, karena ngerti orang tuanya sudah meninggal ketika semasa hidupnya, sholatnya bolong-bolong, tidak pernah zakat, tidak pernah infak, tidak pernah sedekah. Anaknya ngerti. Kemudian kasihan kalau begini keadaannya, nah nanti tempatnya di neraka, saya tidak tega dengan orang tua. Maka kemudian anaknya melakukan satu amal soleh, sholat misalkan, atau zakat atau infak. Namun ya Allah, pahala sholat ini hamba mohon kirimkan pada kedua orang tua hamba. Nah, tetap tidak bisa, karena pahala sholatnya itu akan sampai kepada dirinya, bukan kepada orang tuanya. Ya, man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Ya, terkait dengan sedekah jariyah ini, itu yang mengalir apa? Mengalir kemanfaatannya. Jadi kita punya tanah misalkan, tanah itu kita wakafkan. Saat kita berwakaf itulah kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Asal wakafnya lillahi ta'ala betul, hanya mengharap ridha Allah, bukan wakaf dengan tujuan agar dipuji manusia, bukan.
namun tujuannya lillah. Sebesar apa pahalanya? Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Tapi yang jelas, yang namanya sedekah, infak itu semuanya adalah seruan Allah. Bahkan ketika kita masih hidup pun kita diseru oleh Allah. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Itu ketika kita masih hidup, kita diseru, ya. Hai kamu sekalian, kamu itu diseru, asal kamu menyatakan diri sebagai orang yang beriman, kamu itu diseru oleh Allah litunfiqu fi sabilillah, untuk menafkahkan, untuk menginfakkan, membelanjakan sebagian hartamu di jalan Allah. Namun ada di antara kalian yang bakhil. Ketahuilah siapa yang bakhil, kebakhilan itu untuk dirinya sendiri. Bakhil kembali kepada dirinya sendiri, tidak kembali kepada orang lain. Ya, Allah yang maha kaya, kamu yang fakir. Allah itu maha kaya, maka tidak butuh kita manusia. Karena kita yang fakir, sampai kapanpun kita sangat membutuhkan Allah yang maha kaya. Maka karena kita yang butuh Allah, maka selama hidup ini mari kita taati ketetapan-ketetapan Allah semaksimalnya. Karena kita yang sangat butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kita. Jangan merasa kita maksiat Allah nanti sedih, tidak. Jangan merasa kita beramal soleh Allah senang, tidak. Ya, sekalipun seluruh manusia di muka bumi ini kafir semua, menentang Allah semua, tetap Allah itu maha segalanya. Maka kita sangat butuh Allah. Nah, maka di sini yang mengalir kemanfaatannya, tanah yang kita wakafkan. Saat kita berwakaf, kita mendapatkan pahala, kebaikan di sisi Allah. Jangan mikirkan berapa jumlah besarannya. Yang tahu hanya Allah, kita serahkan pada Allah. Kita hanya berusaha mematuhi perintah Allah secara kafah. Nah, ketika tanah itu kita wakafkan, sudah pindah kepemilikan. Yang awalnya milik kita, kemudian menjadi milik umat. Kepemilikannya berpindah, maka kemanfaatannya pun setelah kita meninggal itu juga masih membawa manfaat bagi umat Islam dengan wakaf yang kita lakukan ketika masih hidup. Maka tanah kita pun menjadi bermanfaat bagi umat, digunakan untuk hal-hal yang baik, digunakan untuk fisabilillah, bermanfaat bagi din, bermanfaat bagi umat Islam ini, sehingga kemanfaatannya mengalir di tiap-tiap generasi bagi generasi Islam ini. Ya, kayak sudah, perbedaan paham tidak mengapa, jangan diperuncing, jangan saling menyalahkan. Sudah, mari mana yang kita yakini berdasarkan dalil yang dibenarkan, itu yang kita berusaha mengamalkan semaksimalnya. Toh nanti masing-masing di antara kita di hadapan Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, as-sam'u wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati nurani, semuanya nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya tergantung amalnya masing-masing. Ya, ada lagi?